Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar fisikanya. Untuk pertemuan sekarang kita belajar energi kinetik benda menggelinding, kemudian hubungan momen inersia dan momen gaya, terus hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kita mulai dari hubungan momen inersia dan momen gaya. Kemarin kalian sudah belajar tentang momen gaya dan momen inersia. Mungkin masih ingat ya, apa momen gaya? Ini hubungan dulu ya judulnya. Hubungan momen gaya dengan momen inersia. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah, atau kalian sebutnya itu torsi ya, penyebab benda bergerak rotasi. Ini adalah penyebab benda bergerak rotasi. Sedangkan momen gaya, apa yang kemarin? Ukuran kelembaman pada gerak rotasi. Dari momen gaya, persamaannya itu adalah torsi sama dengan gaya dikalikan dengan panjang lengan. Sedangkan momen inersia, persamaannya I sama dengan mr kuadrat. Atau kalau di sini ada konstantanya sesuai dengan bentuk bendanya ya. Kemudian dari persamaan ini itu diperoleh hubungan. Nah, selain tahu sama dengan gaya dikalikan panjang lengan atau I sama dengan mr kuadrat, itu juga terdapat hubungan bahwa torsi itu sama dengan momen gaya dikalikan dengan percepatan sudut. Ini hubungannya, dimana torsi itu adalah momen gaya, sedangkan I itu adalah momen inersia. Nah, ini mungkin baru ya buat kalian. Ini bacanya alfa. Ini merupakan percepatan sudut. Ini kalian pelajari di kelas 10 tentang gerak melingkar, di mana percepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Ini bacanya radian ya, disingkat rad. Nah, itu untuk hubungan momen gaya dan momen inersia. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm dan massa 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Nah, kalian tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Di situ diketahui bentuk roda, bentuknya ini rodanya berbentuk cakram homogen ya, cakram homogen. Maka di sini nilai untuk momen inersianya itu menggunakan silinder pejal setengah mr kuadrat, dan di situ jari-jari atau R sama dengan 50 cm. Jadikan dulu ke meter, 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Kemudian di situ masanya berapa? 200 kg. Sudah dalam bentuk kilo, kalian nggak perlu ganti. Yang ditanya adalah, ini lagi yang diketahui, momen gaya yang bekerja. Momen gaya tahu ya, torsi 250 Nm. Yang ditanya, ini yang diketahui, ini yang ditanya itu adalah percepatan sudut alfanya. Maka pakai persamaan yang barusan, torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut.
torsinya diketahui, nggak perlu dijabarkan, sedangkan I-nya perlu dijabarkan. Cakram homogen yaitu setengah mr kuadrat dikalikan alfa. Dimasukkan torsinya berapa nilainya? 250 sama dengan setengah dikalikan masanya 200, kemudian R-nya 0,5 dikuadratkan kali alfa. 250 sama dengan setengah kali 200, 100, kemudian 0,5 dikuadratkan itu 0,25 kalikan alfa. 250 sama dengan berapa? 100 dikalikan 25 ya 25 alfa. Maka alfa yang 25 pindah menjadi 250 dibagi 25. Berapa jawabannya? 250 dibagi 25, 10 radian per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sudutnya. Gimana? Paham ya? Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Ini hubungan momen gaya dengan momen inersia. Sekarang kita belajar tentang dinamika rotasi, yaitu energi kinetik pada benda menggelinding. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika benda itu bergerak. Tapi energi kinetik itu ada dua yang sekarang kita gunakan. Kalau yang ketika benda bergerak itu adalah energi kinetik yang translasi, kayak kalian berjalan, kemudian itu energi kinetik translasi. Nah, kita sekarang belajar ada dua energi kinetik yang akan kita pelajari, itu yang terjadi pada ketika benda menggelinding. Ada energi kinetik translasi, kayak seperti kalian berjalan, kemudian ada energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu dimiliki benda yang bergerak rotasi atau berputar. Nah, untuk energi kinetik translasi itu persamaannya adalah EK, saya kasih nama EKT ya, karena itu translasi, setengah mv kuadrat. Sedangkan EK rotasi itu adalah EK R, berarti rotasi, setengah I omega kuadrat. Nah, kalau saya kasih contoh roda, kayak kalian naik sepeda motor atau kalian naik mobil, rodanya itu bergerak translasi dan juga bergerak rotasi. Nah, misalkan ini adalah jari-jarinya, maka dia bergerak ke sini. Ini sebagai omeganya, kecepatan sudutnya, tapi dia juga bergerak ke depan ya, ke sana. Dia punya kecepatan linier. Nah, ini bedanya. Untuk EK yang ini, saya tulis di sini ya. EKT itu berarti energi kinetik translasi, satuannya adalah joule, sedangkan M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Sedangkan untuk V, nah kalau V ini adalah kecepatan linier, kayak kecepatan kalian berjalan gitu ya, satuannya meter per sekon. Sedangkan untuk I yang ini itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Sedangkan ini bukan
W ya, tapi bacanya omega. Kalian belajar kecepatan sudut ketika kelas 10 di bab gerak melingkar. Semoga kalian masih ingat. Ini namanya kecepatan sudut atau disebut juga kecepatan anguler. Satuannya radian per sekon. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya ini berapa energi kinetik totalnya, energi kinetik total itu adalah penjumlahan rotasi ditambah dengan translasi, atau R ditambah dengan T. Persamaannya adalah setengah I omega kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat, di mana persamaan ini bisa disederhanakan setengah. Nah, di sini kan omega I ini momen inersia ya, bisa dijabarkan di situ K artinya konstanta. Lihat bentuk bendanya seperti apa nanti. Kalau bola pejal 2/5, kalau silinder pejal itu 1/2. Sedangkan M R kuadrat, omega ini bisa dihitung yaitu V per R dikuadratkan, maka di sini setengah M V kuadrat. Nah, ini kan R sama R kalian bisa coret, maka sisa 1 R-nya setengah KMR dikalikan V kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Oh, tapi ini kuadrat juga ya. Ini kan ada kuadratnya, berarti ini sebenarnya saya coret di sini setengah KMR kuadrat ini dalam kurung. Nah, yang ini kan kuadrat, jadi V kuadrat per R kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Maka persamaannya menjadi ini R kuadrat dicoret setengah K MV kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Eka total. Apakah kelihatan tulisannya? Semoga kelihatan ya. Jadi setengah KMV kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Silinder pejal dengan jari-jari 5 cm bermassa 0,25 kg bertranslasi dengan kelajuan linier 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Maka yang ditanyakan itu adalah energi totalnya ya. Tulis dulu yang diketahui. Apa di situ bentuknya? Diketahui. Yang pertama adalah silinder pejal, maka nilainya I sama dengan setengah MR kuadrat. Kemudian jari-jarinya 5 cm diganti ke meter 0,05 meter. Kemudian masanya 0,25 kg. Dan diketahui kelajuan linier itu sama dengan kecepatan linier, itu adalah V 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah apa? Eka total. Berapa eka totalnya? Nah, kalian bisa langsung masukkan ke sini ya, ke persamaan yang eka total sama dengan setengah K MV kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Karena di situ nggak diketahui kecepatan sudutnya. Kalau misalkan diketahui, kalian bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi eka total sama dengan itu setengah kalikan K MV kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Ini eka rotasi, yang ini eka
translasi. Dimasukkan setengah, K-nya ini ya. Ini K kalikan setengah, kemudian masanya 0,25 dikalikan V-nya 4 kuadrat ditambah dengan setengah kali 0,25 kalikan 4 kuadrat. Maka di sini setengah kali setengah itu sama dengan perempat ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, kemudian kalikan 0,25, yang ini 16, atau kalian bisa coret nanti, yang di sini juga setengah kalikan 0,25 sama dengan 16. Ini kalian bisa coret, sisanya 4, yang ini sisanya 8. Saya lanjutkan ke sini. Maka 1 dikalikan 0,25 kali 4. Saya tuliskan di sini ya. 1 kali 0,25 kali 4 ditambah dengan 1 kali 0,25 kali 8. 0,25, 1 kali 0,25 kali 4 hasilnya 1 ditambah dengan 1 kali 0,25 kali 8 hasilnya 2. Maka jawabannya adalah 3 Joule.